Ya, pemirsa, jika tadi kita sudah membahas dan mempraktekkan langsung ya sebagai bentuk Berarti pertahanan kamu bisa juga ya, dan Mar, ya? juga iya ternyata kita bisa loh mencegah Betul. terjadinya kekerasan dan juga pelecehan, bahwa perempuan itu ternyata kuat di balik kelembutannya. Beb. Betul, dan pada momen tertentu memang perempuan itu lebih kuat, betul ya, pada saat melahirkan dan juga pada saat terkena ancaman. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana mereka, Mar, para korban, para kaum perempuan yang sudah menjadi korban, apa yang kita lakukan dapat kita lakukan untuk mereka untuk dapat memulihkan dari kondisi psikis terkait dengan pelecehan yang mereka terima. Dan siapa lagi kalau bukan Komnas Perempuan yang paling tepat untuk menjawab hal itu. Betul, sudah ada Ibu Budi Wahyuni di sini dari Wakil Ketua Komnas Perempuan. Terima kasih sudah hadir di Selamat pagi, Bu studio Budi. Selamat Pagi Indonesia. Kasus kekerasan perempuan itu semakin tahun semakin meningkat ya. 2018 itu sekitar 348. Kemudian 2019 406.000 perempuan yang terkena kasus kekerasan. Nah, berangkat dari hal itu sebenarnya apa yang bisa menyudahi semua kekerasan perempuan ini, Bu? Yang bisa menyudahi. Berubah tuh budaya, cara pandang. Iya. Dengan melihat, menempatkan atau menempatkan perempuan bukan sebagai objek kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Memuliakan perempuan, betul Ibu ya? Memuliakan. Tidak harus mulia sebetulnya. Menempatkan dia sebagai subjek aja dengan menghormati harkat dan martabatnya, misalnya tidak gitu. Tidak menjadikan objek itu aja sudah luar biasa. Nah, ini terkait juga dengan kultur, budaya patriarki kita yang memang harus diganti, bongkar lagi. Kemudian juga satu kondisi yang lain adalah struktur, lalu yang terakhir adalah substansi dari peraturan perundangan itu sendiri. Coba kita breakdown datanya dulu ya Bu. Peningkatan memang benar terjadi ya, ke karena kasus perempuan. Tapi apa yang dialami? Apakah pelecehan verbal ataukah pelecehan kalau fisik? dari data yang ada di Komnas Perempuan kan kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi adalah KDRT. Kita bagi antara setting itu relasi pribadi, relasi komunitas, dan kemudian ada di negara gitu ya. Nah, di relasi privat ini KDRT, dan KDRT ini kemudian diikuti dengan kekerasan seksual gitu. Jadi memang keprihatinannya itu luar biasa. Terutama saya yang memang selama ini menekuni yang dari background kesehatan, yang organ reproduksi, anatomi dan fisiologinya itu, perempuan itu organ reproduksinya rusak itu karena perilaku seksual gitu loh. Jadi kalau perilaku seksualnya ini bisa ditata lebih sedikit aja ya, nggak kemudian mengandungi kekerasan gitu, ini akan mengurangi paling tidak angka kematian ibu. Ditata bagaimana caranya menata? Ya, kita sebetulnya kan ada ditata dalam arti ada teorinya, ada ilmunya. Cuma persoalannya kita mau apa enggak gitu. Karena ini menyangkut kultur lagi gitu, menyangkut budaya. Budaya kan sebuah kesepakatan. Betul. Nah, kalau kita melakukan proses pembiaran terus seolah-olah kita dianggap sepakat. Tapi dapatkah kita menyalahkan budaya Bu? Karena ini kan kasus oknum ya. Tapi saya tidak. Iya, enggak, dari satu persatu, dari satu oknum, satu orang dianggapnya. Tetapi kalau itu kemudian masif gimana? Iya. Tapi biasanya perempuan itu cenderung itu Bu, dia. Nah, kan sama kultur lagi kan. Jadi apa yang memang yang masih harus dibenahi gitu? Karena kan kita juga bingung ya, apalagi kalau KDRT posisinya mungkin kita malu sama tetangga atau gimana, kita menyimpan budaya sendiri. malu kan sebetulnya. Tapi lama-lama kalau dibiarkan bisa semakin menjadi-jadi. Jadi ya kan? malu itu ada tempatnya. Gitu. Malu dalam hal apa? Misalnya kalau mau jauh ya malu kalau kita melanggar hak orang lain. Malu kalau saya tidak disiplin. Malu kalau kemudian saya tidak on time atau tidak, atau korupsi dan sebagainya misalnya. Tetapi malu yang tidak pada tempatnya ini harus kita bongkar. Karena perempuan memang itu tadi cenderung malu mentabukan sesuatu, karena kalau saya melapor itu justru yang kena malah saya misalnya gitu. Padahal itu salah ya Bu. Coba kamu nggak kecentilan. Itu stigma masyarakat seperti itu Bu. Persis. Jadi selain itu juga didukung oleh pada saat misalnya korban melapor, kondisinya juga belum tentu kondusif buat dia. Betul. Bagaimana APH memperlakukan, APH itu dalam aparat penegak hukum memperlakukan dalam hal ini misalnya teman-teman polisi. Walaupun sudah ada ruang khusus untuk perempuan ya, ruang perempuan khusus itu ya. Jadi tetap aja. Jadi kalau
menarik ya kalau media juga terus-menerus menyampaikan muatan edukasi, pengetahuan yang sifatnya edukatif ini bagus banget. Jadi ada pembongkaran. Benar Bu, ada yang berbicara kepada saya dengar mayoritas kekerasan seksual itu berakhir pada mediasi, tidak pada penegakan hukum, proses hukum. Jadi kan begini, ini juga kemarin saya barusan mendengar ya, jadi ada terkait dengan yang kemarin rame-rame tentang sertifikat pranikah itu. Ini kan ada juga salah satu aparat penegak hukum yang kemudian menyampaikan sebelum lapor ke polisi, ini kebetulan kasus KDRT ya, tolong itu didamaikan dulu. Padahal kan kalau sebetulnya kalau ini kasus pidana ya nggak bisa damai dong. Akan mediasi dalam bentuk apanya, perdatanya. Kalau pidana ya mestinya tetap diproses agar ada penjeraan kepada pelaku gitu. Jadi kan untuk memproses memang tidak sederhana. Karena data di Komnas Perempuan juga yang diadukan ke polisi yang kemudian berlanjut sampai dengan proses hukum tidak lebih dari 50%. Dengan berbagai alasan. Bisa dicabut, bisa karena ditolak karena kurang bukti dan sebagainya, dan proses itu membuat si korban ini bukan menjadi lebih kuat, tetapi trauma yang kemudian berkepanjangan. Semakin besar. Apalagi kalau cara kemudian menggali informasinya juga tidak sensitif terhadap korban, justru akan cenderung eksploitatif dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah perlu kemudian sekarang harus ada peraturan bagi yang menangani korban perempuan, harus dengan polwan misalnya, atau dengan polisi wanita? Sebaiknya memang begitu. Tapi aturannya ada tidak sekarang? Memang sepertinya pemerintah dalam hal ini ya, negara pernah di tahun 2 tahun yang lalu pernah kemudian merekrut hampir 7.000 polwan. Tetapi polwan pun juga tentu saja dengan ada keterampilan atau latihan tertentu, dan sepengetahuan saya ini ada. Gitu ya, ada, dan kemudian beberapa komisioner Komnas Perempuan juga hadir untuk memberikan materinya. Tapi paling tidak ini ada niatan ke sana. Tetapi yang menarik memang pressure politik yang luar biasa, situasi sosial dan politik yang luar biasa ini kan ini pelaku ya, calon pelaku ini memang kalau dikatakan kan juga jadi korban dalam arti dia bisa juga jadi stres dan tapi kenapa ya stresnya itu tidak, kemudian dia konsultasi aja sih calon pelaku ini. Calon pelaku? Ya misalnya kan kalau laki ya, misalnya calon pelakunya laki kan calon pelaku nih. Betul. Kenapa dia tidak konsultasi aja? Kenapa dia juga harus melakukan kekerasan itu jadi maksudnya langkah preventif pada saat preventifnya dia juga sebagai calon pelaku ini juga perlu sadar dong untuk apa kemudian pelampiasan saya harus melakukan kekerasan terhadap perempuan. Karena memang budaya patriarki kan seperti itu. Ada relasi kuasa yang tidak imbang yang ingin dia tunjukkan entah bagaimanapun caranya. Berarti sadar akan gangguan kesehatan mental. Ya, yang sebetulnya tidak serta-merta mental. Gangguan emosi juga ya mungkin. Takutnya nanti kalau itu dianggap tidak sehat secara mental, misalnya kalau kemudian dia menjadi pelaku jadi lolos. Itu yang harus diprediksi. Itu jadi kan memang sehat itu fisik, psikis, sosial, spiritual masuk di dalamnya. Tetapi ini lebih banyak ke yang sosial, yang kultural. Karena ini kondisi ini tidak dikoreksi terus-menerus gitu. Dan ada pemakluman. Perubahan kultural kan butuh waktu puluhan tahun mungkin. Enggak juga. Tapi kalau kita bicara mengenai langkah, ganti HP mau berapa? Tapi kultural itu kan perlu konsistensi terhadap perilaku. Itu kan membutuhkan waktu. Persoalannya. Tapi kalau cara yang paling cepat sekarang misalnya, apakah perlu kita menurunkan peraturan baru, undang-undang baru, atau paradigma baru? Peraturan perundangan ya, sebagaimana yang sekarang sedang berproses. Ini RUU PKS berarti? Persis, tetapi yang lain perlu karena proses pembiaran, maaf ya, koreksi aja deh, misalnya di Metro. Apakah siaran di Metro ini sudah sensitif gender? Ada nggak kira-kira guruan-guruan yang kemudian itu melecehkan perempuan? Guruan-guruan? Gurawan. Oh, gurawan. Candaan. Guruan-guruan, candaan yang itu kemudian melecehkan perempuan. Cek aja. Ada? Dan itu masih terjadi juga. Nggak janji ya kalau bebas. Nggak janji ya kalau bebas. Pasti bukan saya kan? Ya, nggak janji kan kalau bebas. Artinya. Dan itu terjadi juga di institusi-institusi lain juga gitu. Jadi kan apalagi kalau kemudian media juga masih mentolerir dan kan pasti akan ditiru. Nah ini yang lain juga seolah-olah kan kita juga paham lah ya, ini juga biar bagaimanapun industri. Terus kita bilangnya itu loh yang dimauin para pemirsa. Nah sekarang duluan mana telur sama ayam? Duluan kita yang menciptakan edukasi yang lebih positif atau kemudian
saya ngeladenin konsumen gitu Oke. atau pemirsa dalam hal ini Paham, gitu. Tapi dalam hal ini juga what's next-nya nih mungkin Ibu. Kalau sudah terjadi Ya. apa yang harus dilakukan dan bagaimana Kalau memulihkan. kita berkaca pada kasus Tasikmalaya saja, apa yang harus dilakukan para korban? Ini yang mana dulu? Yang Tasikmalaya, Yang di pelemparan sperma. sperma. Iya. Iya. Iya, jadi begini, ini memang tadi variasinya itu semakin Berkembang berkembang. ya. Kalau dulu eksibisionisme itu duduk di atas kendaraan becak atau apa di tempat teduh, Iya. kemudian dia akan lebih bangga atau senang kalau kemudian perempuan yang melihat itu menjerit-jerit misalnya begitu, takut. Itu kan aku menunjukkan alat kelaminmu, kamu udah takut. Iya. Saya punya rasa sesuatu yang Superior. ya. Oke. Nah, sekarang bisa jadi karena perempuan-perempuan juga sudah mulai, masyarakat juga mulai berubah, variasinya beda lagi, sperma ini. Dulu kejadian di satu kota pernah itu kondom berisi sperma yang kemudian dibuang Iya. tanpa sengaja dan kemudian ada di dekat orang. Tapi kalau ini benar-benar dilempar dan ditujukan pada seseorang Iya. gitu. Jadi kan memang apa ya, ingin menunjukkan aku yang beda loh, aku juga bisa loh gitu. Nah tadi saya sampaikan andai kata masyarakat ini kondusif, menyadari kalau dia ada sesuatu yang ingin dia ingin dia tunjukkan dengan kekuasaannya itu. Kalau kita kemudian membayangkan ada pusat konsultasi, tapi siapa mau sih coba konsultasi? Iya. Gengsi kan? Iya. Oke, Kan tapi bisa menyelesaikan semuanya. maksud kami para korban Para perempuan. korban perempuannya Para itu yang korban juga dilempari. begitu. Kami kan kemudian kalau para korban ini kembali lagi ya. Saya tadi di ruang depan mengatakan kalau kan lihat bela diri nih. Kalau sudah masyarakat khususnya para laki-laki nggak mau, kenapa perempuan terus yang harus berubah? Exactly. Pertanyaannya itu, lakinya dong yang berubah. Nah ini oknum lagi Bu, karena tidak semua laki-laki pasti kan seperti itu. Nah, iya kan? Aku Iya, setuju, Iya aku kan? setuju. Betul. Aku nggak mengatakan, tapi ada dorongan untuk mengarah ke sana. Nggak nolak kok mau belajar bela diri, nggak nolak. Nah, tadi kaitannya dengan pertanyaan apa yang mesti dilakukan. Pertama kalau jadi korban, kemudian dia mengalami, ya sebisa mungkin secepat mungkin ada bukti yang bisa dia Buktikan, Buktikan. proses pidana. buktikan, simpan, langsung lapor ke polisi. Oke, kalau psikisnya? Nah, kalau psikisnya memang kita harus hadir di pusat-pusat pelayanan. Kalau di Jakarta ada Yayasan Pulih dan di seluruh Indonesia ada yang disebut dengan P2TP2A. P2TP2A. Ya, itu tempat pelayanan terpadu untuk pelapor, untuk bisa pendampingan psikologis, bisa Baik. hukum. Di bawah Seperti itu. dinas sosial. Di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan. Oke, nanti kita cross check harusnya gini langsung cepat untuk jemput bola, tangani mereka dengan baik gitu kan Bu ya. Persis. Trauma healingnya. Ya. Wanita juga jangan takut melapor kalau ada yang Betul. tidak beres Nah. dalam situasi rumah tangga juga, ya kan Bu? Ini kan Jangan takut. kalau langgamnya Komnas Perempuan itu kalau ada korban melapor tuh apresiasi. Iya. Oke, itu dia. Betul. Karena asumsinya biar ada proses penjeraan kepada pelaku. Baik. Tetapi sayangnya kembali lagi untuk bisa melapor, menyampaikan itu sudah berat banget. Iya, dan kita bantu ubah Bu dengan cara Kita beberapa ubah kali juga kita bahas mindsetnya di ya. media, ternyata bahas ini bukan hal yang tabu, tapi bagaimana kita mencari Persis. solusi dari hal ini. Terima kasih Ibu Budi. Sama-sama, Terima kasih telah semoga hadir bersama dengan bermanfaat. kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Kami akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya dalam Selamat Pagi Indonesia.